untuk menyikat waktu karena waktu juga sudah malam, Kak Budi Banyak pasti kegiatan banyak beliau berada di kegiatan sini itu beliau pasti berada di sini menyempatkan. itu pasti menyempatkan di Baiklah, kesibuk-sibukannya Bapak ya. Ibu sekalian, Baiklah, acara Bapak webinar Ibu pada malam sekalian, hari ini kami acara webinar membahas pada malam hari ini kami beri nama Sikinjai, teknologi. yang memiliki makna yaitu sahabat teknologi berbagi inovasi di Jambi. Pak Hanya Budi, kami kami bertiga ini sebenarnya, bukan masih ada hanya kami teman yang bertiga lain sebenarnya juga, Pak Budi, dan di masih sini juga ada ada teman Ibu yang lain Era. Ibu juga. Era Dan juga di sini juga ada Ibu mahasiswa Era. Ibu Era ini juga termasuk sahabat teknologi Provinsi Jambi tahun 2023. pada kesempatan malam hari Eee, ini kami pada kesempatan malam hari bagikan ini kami ingin berbagi praktik baik yang sudah kami, lakukan terkait, pembelajaran berbasis teknologi. Nah, teman-teman sekalian, eee, mari kita dengarkan arahan, nasehat, apapun itu yang membangun, kami, yang memotivasi kami agar lebih baik lagi. Maka dari itu, kami kepada persilahkan Bapak Budi dan Hartono kami layar ini persilahkan dan layar ini kami, serahkan ke Bapak. Silahkan Bapak. Makasih Mbak Deni, mohon izin Bapak Ibu semuanya, mohon izin para duta-duta, duta satu, duta dua, duta tiga, duta N gitu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena hingga malam ini kita masih selamat panjang umur, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini gitu ya. Kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, ketemu lagi. Ya malam-malam begini tetap belajar gitu ya, bagaimana kita dan bisa terus meningkatkan mengembangkan memelihara dan terus meningkatkan mengembangkan kompetensi kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana semangat berbagi untuk bagaimana teman-teman juga bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan itu dari apa yang sudah kita coba gitu ya. Mudah-mudahan dengan umur panjang dan sehat ini kita bisa memberikan manfaat diri yang sebanyak-banyaknya kepada siapapun ya. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mari kita mengucapkan selawat dan salam ya untuk beliau dan keluarganya dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ridha Allah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pertama sekali terima kasih banyak ya atas keaktifan, atas gagasan ide yang luar biasa ya, atas apa ya, tetap bersedia menjadi pemantik gitu ya bagi siapapun khususnya tenaga tenaga kita untuk bisa mempengaruhi dan mengajak teman-teman guru-guru lain untuk bisa melakukan apa yang kita sudah coba untuk lakukan ya. Nah, apalagi ini terkait dengan teknologi ya. Saat ini begitu pesat perkembangan teknologi dan ke depan itu khususnya PMM ya, itu akan ditingkatkan terus ya terkait dengan apapun kebutuhan guru atau aksi nyata guru, hanya PMM lah yang akan menjadi tumpuannya untuk menjadi akses kita semuanya ya. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran ya, sepertinya memang kalau kita tidak dekat dengan teknologi, maka pembelajaran kita itu ya konvensional ya, dan itu, tidak menarik karena memang zamannya sekarang kan zamannya teknologi begitu ya. Jadi ini luar biasa ya, eee, judulnya aja sudah webinar Siginjai Sahabat Teknologi Berbagi Inovasi di Jambi ya. Wah ini sahabat teknologi, aduh pokoknya luar biasa ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata lagi ya, gimana ide gagasan ini dan kedepannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di kegiatan ini, mari kita simak bersama nanti ya terkait dengan paparan praktik baiknya, gitu ya. Harapannya nanti setelah ini pun kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama, ya. Praktik baik yang dilakukan oleh teman-teman di sini nanti bisa diadopsi jika memang itu sesuai dengan karakteristik kondisi siswa kita, sekolah kita.
Jika memang mengalami perubahan atau ketidaksesuaian, berarti kita juga sebagai guru harus bisa membuat sesuatu yang baru sesuai dengan karakteristik dari siswa kita dan, sekolah kita. Tentunya didukung oleh, apa yang kita miliki, aset kita di sekolah ya, gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat positif sekali dalam rangka percepatan ya, sekaligus mengawal kebijakan Merdeka Mengajar gitu, ya. Juga mendukung kepada kebijakan Merdeka Belajarnya, khususnya pada siswa yang sekarang sudah sampai pada episode yang ke-26 ya. Nah, ini bentuk dari gotong royong kita ya, dari, oleh, dan untuk guru gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk para siswa kita. Tentang pembelajaran Bapak Ibu, tentunya harapannya pembelajaran kita tidak bisa ditebak oleh siapapun gitu ya. Jangan mau jadi guru itu, kemarin begitu, hari ini begitu, besok juga begitu. Jangan-jangan sampai kita menamatkan, 10 angkatan ya, sudah 10 kali tahun pelajaran atau mungkin sudah 20, kali tahun pelajaran, gaya kita tetap yang sama gitu. Dan gaya kita, cara kita sudah di-branding oleh siswa, dengan misalnya, catat terus, ya kan, bahas soal terus gitu ya, tidak bervariasi gitu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan bergabungnya kita ke Sahabat Teknologi ini, yang nanti kita akan dikuatkan bagaimana pembelajaran yang memang mau menggunakan, memanfaatkan seoptimal mungkin teknologi yang memang sudah ada saat ini dalam proses pembelajaran. Jadi sangat positif sekali. Terima kasih banyak. Sekali lagi ini adalah bentuk gotong royong kerjasama kita dan kolaborasi kita. Dan pesan teman-teman semuanya, apa yang sudah dibuat ini ya, jika memang belum pernah diikutkan di perlombaan di tingkat nasional, maka mohon nanti diajukan ke tingkat nasional. Dan teman-teman semuanya, saat ini kita sedang melakukan verifikasi, validasi, dan juga tak lama lagi kita akan melakukan penilaian terhadap, guru-guru yang sudah mengunggah bahan-bahannya untuk, yang mengikuti perlombaan, HKN. Harapannya teman-teman yang, bergabung di Sahabat Teknologi ini, ya, bisa juga mengikuti perlombaan HKN tersebut dan harapan kita semuanya ya masuk menjadi sang juara gitu ya. Mudah-mudahan jejak kita ini diikuti oleh, eee, guru, tenaga pendidik, pendidik lainnya ya, dalam rangka untuk memberikan yang terbaik untuk siswanya. Demikian saja teman-teman ya, cukup. Terima kasih banyak dan sekali lagi, apresiasi yang tinggi dari Balai Guru Penggerak terhadap apa yang teman-teman lakukan ini ya, Mbak Dona dan semuanya. Terima kasih banyak ya atas gotong royong kita ini untuk memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, banyak pesan, banyak nasihat yang disampaikan oleh Pak Budi Hartono. Lagi-lagi sebagai guru ya, kita ini harus menjadi pemantik gitu ya Pak ya. Bukan hanya untuk orang lain, sebenarnya untuk diri sendiri gitu. Terkadang diri sendiri aja enggak bener, terkadang diri sendiri aja enggak dipantik itu tidak bergerak Pak, tidak bergerak dan menggerakkan gitu. Bagaimana mau menggerakkan kalau tidak bergerak begitu. Iya, Terima betul. kasih, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, dimudahkan Amin. segala-segala. Amin, itu Amin. yang penting. Dan semoga di sini saya sedikitlah nego ya, sudah ada Pak Budi, ada Bu Dona, kayaknya ini, bisa nih kegiatan kita berkepanjangan. Begitu ya Bu Dona ya? Iya. Insya Allah panjang umur, kita bisa memperpanjang silaturahmi dalam hal-hal positif terkait praktik baik kita nanti. Baiklah, terima kasih Pak Budi untuk, segala nasihatnya. Baiklah teman-teman semua, kita sudah sama-sama mendengarkan ya tadi paparan arahan nasihat dari Pak Budi Hartono. Nah selanjutnya nih, orang hebat yang sudah tidak asing lagi begitu, orang yang paling dekat dengan kita ya,
Beliau adalah Ibu Dona Yuliasari, SPD MSI, beliau adalah Duta Kemdikbudristek 2019 ya Bu Dona, semoga tidak salah. Oke, mari teman-teman guru hebat semuanya kita dengarkan nih apa motivasi atau ya tip dan trik lah untuk kita yang sudah mulai loyo dengan rutinitas kepada Ibu Dona Yuliasari, kami persilakan. Terima kasih Bu Deni, terima kasih Pak Budi. Pokoknya kalau ada Pak Budi, selesai ya, selesai semuanya. Saya selalu menjadi pengagum Pak Budi dari dulu banget ya, dari ketika masih sering Pak Budi ngasih pelatihan, pokoknya aduh, luar biasa. Dan dulu waktu itu kita belum kenal kurikulum Merdeka. Waktu itu kita belum tahu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu belum seramai sekarang bagaimana Merdeka Belajar ya. Tapi saya selalu ingat, bahkan sempat saya jadikan status ketika saya ketika Pak Budi mengisi sebuah materi di hotel apa, saya lupa Pak Budi waktu itu, tapi Pak Budi menyatakan satu yang nggak pernah saya lupakan, bahwa kalau nilai anak Bapak Ibu itu sudah ada di kening mereka. Itu Bapak Ibu bisa lihat nilai mereka itu dari kening mereka ya. Dari ketika kita pandang itu sudah ada nilai mereka. Tapi apa yang kita lihat sebagai guru? Yang kita lihat itu adalah prosesnya. Bagaimana anak-anak itu dari dia berubah dari dia tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Itu saya selalu ingat sampai sekarang. Nggak tahu tahun berapa Pak Budi pernah mengatakan itu dalam pelatihan. Saya ingat karena saya bikin status waktu itu. Dan ternyata setelah bertahun-tahun lewat dan akhirnya sekarang konsep Merdeka Belajar digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang seperti itu memang yang kita harapkan ya. Proses ketika anak-anak dari tidak baik menjadi baik, ketika anak-anak itu dari tidak tahu menjadi tahu, itu bukan nilai, bukan akhir. Itu luar biasa, top. Terima kasih Pak Budi, pokoknya keren banget ya. Ini Pak Budi masih ada nggak sih ya dengerin? Baik, Bapak Ibu yang ada di sini, saya merasa ini seperti kelas eksklusif ya. Kita private, kita belajar di mana-mana. Kalau belajar private, belajar eksklusif itu pasti biayanya lebih mahal, tapi tidak di sini ya Bapak Ibu. Kita berada di tempat yang sangat tepat Bapak Ibu malam ini, walaupun Bapak Ibu disambil juga di sedang melakukan hal lain ya, tapi Bapak Ibu saya yakin satu atau dua hal pasti akan dapat dalam pembelajaran malam ini ya. Nah, bicara tentang teknologi, karena kita lagi ngomongin teknologi ini ya Bapak Ibu, webinarnya ini adalah webinar tentang inovasi dan teknologi dalam pembelajaran. Bicara tentang teknologi, ada banyak sekali sebenarnya miskonsepsi ya yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, yang terjadi bersama dengan guru-guru kita ya, bahwa kalau kita ngomongin tentang teknologi itu pasti sulit gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang teknologi itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang butuh alat. Bahwa kalau kita ngomongin tentang teknologi itu harus anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah banyak miskonsepsi, bukan salah satu ya, jadi salah banyak. Salah banyak miskonsepsi bagaimana pembelajaran berbasis teknologi itu berkembang. Padahal Bapak Ibu, sejatinya pembelajaran berbasis teknologi itu bukan tentang alat, bukan tentang alat saja, bukan hanya tentang penggunaan perangkat saja, tapi juga bagaimana metode pengajaran yang efektif dan kreatif yang Bapak Ibu harusnya jalankan di kelas ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi juga, inovasi pembelajaran berbasis teknologi, nggak cuma tentang gadget Bapak Ibu, nggak cuma tentang anak-anak muda, walaupun di sini semuanya rata-rata masih muda ya, mungkin saya yang paling tua ya di sini ya, tapi coba saya lihat, enggak lah, Pak Budi yang paling tua, tapi di bawah Pak Budi mungkin saya. Tapi nggak cuman seperti itu Bapak Ibu, teknologi nggak juga hanya untuk anak-anak muda, banyak sekali, semua kalangan bisa memanfaatkan teknologi, bahkan ibu-ibu ya, bahkan ibu-ibu juga memanfaatkan teknologi, sampai di chat ibu-ibu, kalau ibu-ibu berarti dari Facebook ya, ini ibu-ibu Facebook gitu ya, kalau anak-anak muda dari IG, nah artinya itu tuh semua kalangan usia itu tuh udah memanfaatkan teknologi. Begitu juga di dalam ruangan kelas ya, nggak cuman hanya anak-anak guru muda yang benar-benar bisa memanfaatkan teknologi, semuanya bisa, karena itu cocok untuk seluruh usia
ya Bapak Ibu. Kemudian ada miskonsepsi lagi yang menyatakan bahwa teknologi itu menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri nih ya, apakah benar hal itu ya? Apakah benar-benar teknologi itu menciptakan pembelajaran yang lebih baik? Itu perlu kita pikirkan bersama. Kenapa? Karena terkadang teknologinya bagus, tetapi ketika kita membawakan, ketika kita melaksanakan di kelas dan itu tidak cocok untuk anak-anak kita, apakah pembelajaran menjadi lebih baik ya? Enggak ya. Jadi miskonsepsi yang terjadi adalah teknologi menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Padahal itu bergantung pada kita sendiri. Jadi sehingga muara dari seluruh pembelajaran berbasis teknologi ini apa? Muaranya itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan di kelas. Jadi muaranya siapa? Muaranya tentu saja Bapak Ibu guru. Ya, ujung-ujungnya ini adalah Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi bukan teknologinya sih sebenarnya, tapi gurunya. Gurunya ini nih bisa digunakan. Gurunya ini bisa mendistribusikan. Ya, jadi ada studi kasus Bapak Ibu, mitos bahwa teknologi itu tuh dapat menggantikan peran guru, apalagi sekarang, apalagi pada saat lagi rame-ramenya AI ya di sekarang ini ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu katanya bisa menggantikan peran seorang guru. Menurut saya hal tersebut enggak sepenuhnya salah, tapi enggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dalam teknologi itu tidak ada sentuhan dengan hati, itu tuh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya grup kelas, saya punya grup kelas Bapak Ibu. Jadi grup kelas saya mengajar fisika itu 5 kelas, kemudian saya mengajar PKWU itu 5 kelas juga. Nah, di kelas fisika tahu sendiri Bapak Ibu ngajar fisika lagi. Kalau dipakein metode Newton yang keras apa segala macam itu pasti nggak akan nyambung ya. Jadi saya suka joke sama anak-anak. Saya suka, apalagi saya lebih sering memberikan tugas lewat WhatsApp group. Jadi kalau saya ngasih tugas, sebelum saya memberikan tugas, saya selalu menyempatkan jokes. Saya selalu menyempatkan membuat teknologi yang akan saya berikan itu tetap masuk ke mereka, tetap tersentuh ke mereka, sehingga sampai tercetuslah bahwa Miss Dona sefrekuensi ternyata sama kita, Miss Dona ternyata asik juga gitu ya. Nah, hal-hal itu yang tidak mungkin bisa ada di teknologi ya Bapak Ibu ya. Hal-hal itu yang mungkin tidak akan bisa di AI, di kecerdasan buatan. Mau sehebat apapun kecerdasan buatan yang Bapak Ibu gunakan, tetapi Bapak Ibu nggak pakai hati, nggak akan masuk kepada anak-anak itu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, saya suka sekali semua teknologi. Maaf, ini ada kejadian. Ya Allah, ini si Nyonya ini, ya ampun. Jadi saya ingin menekankan terakhir. Nah, udah dikasih kode ya katanya. Saya ingin menekankan terakhir kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sekarang menjadi sahabat teknologi. Bapak Ibu sekarang sudah bersahabat dengan teknologi tentu saja. Kalau sahabat teknologi kan tentu bersahabat dengan teknologi. Dan Bapak Ibu sekarang sudah bermain-main dengan teknologi yang akan membawa perubahan pembelajaran yang berpihak ke. Tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa teknologi itu tidak akan pernah bisa menggantikan Bapak Ibu ya. Teknologi itu tidak akan pernah bisa memberikan pembelajaran dengan hati yang Bapak Ibu berikan saat ini kepada murid-murid Bapak Ibu. Saya sering melihat postingan Ibu Deni, Bu Vicky, Bu Lili mungkin ya yang saya belum pernah lihat ya. Kita belum berteman nggak sih Bu ya di Facebook atau IG ya? Mungkin bisa berteman, jadi saya bisa lihat postingan. Nah, itu saya sering melihat bagaimana Bapak Ibu di sini beraktivitas, berinteraksi dengan anak-anak. Itu kalau misalnya nggak ada yang namanya hati ya, yang memang Bapak Ibu tidak menggunakan hati, dan hal itu yang Bapak Ibu nggak akan sampai ya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap apapun yang Bapak Ibu lakukan setelah ini, Bapak Ibu sekarang adalah sahabat teknologi, Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran ya, tapi tetap jangan tinggalkan yang namanya high touch ya. Jadi high touch, walaupun Bapak Ibu gunakan high tech, tapi Bapak Ibu tetap harus menggunakan high touch dalam pembelajaran ya. Semangat terus untuk berbagi inovasi. Ini adalah langkah pertama Bapak Ibu
walaupun memang belum seramai nanti-nanti, tadi udah dikasih tahu sama Pak Budi, udah disampaikan, mau berkelanjutan mangga silakan ya. Bapak Ibu bisa menjadi webinar Sikinjai bisa menjadi wadah untuk para sahabat teknologi melakukan kegiatan yang berulang, mungkin 2 minggu sekali, mungkin 3 minggu sekali, ya, dan itu pasti sangat di-respect oleh Balai Guru Penggerak dan Duta Teknologi ya. Bapak Ibu semangat. Ini bukan lagi tentang kompetisi ya, ini bukan lagi tentang yang lain-lain, tentang lomba dan tentang Bapak Ibu ya, tapi ini adalah bagaimana Bapak Ibu berkolaborasi lagi. Tetap rawat jiwa untuk berkolaborasi ya. Jadi tidak ada lagi kompetisi di sini karena hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu mengumpulkan tugas ya. Sudah semuakah? Karena kurang lebih seminggu ke depan itu salah satu duta akan segera muncul ya. Kalau saya tidak salah tadi kami mengikuti sesi untuk penilaian level 4 seluruh tutor itu tanggal 31 itu sudah pleno. Jadi tanggal 1 November itu sudah akan muncul satu nama duta. Ya siapapun yang akan menjadi duta kita nggak tahu. Ya Bapak Ibu saya tidak tahu. Bu Rika tidak tahu, Pak Etri tidak tahu, Pak Leo, kemudian Pak Yusuf, apalagi yang jauh di sana, kemudian Pak Suherman itu kita nggak tahu siapapun itu ya. Kita juga belum melihat. Tadi saya tanya sama Pak Yusuf, Pak Yusuf, tadi saya tanya sama Pak Rahmat, mereka punya nggak sih profil lengkap gitu ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kayaknya nggak ada, belum ada. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa bikin formnya mungkin ya, jadi bisa punya data-data lengkap walaupun selesai di kegiatan ini, walaupun kita akan udah selesai di kegiatan pembatik, tapi Bapak Ibu masih akan terus berlanjut dalam menyebarkan virus-virus kebaikan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini ya. Oke, semangat Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya lolos. Bisa nggak ya semuanya lolos? Mudah-mudahan semuanya lolos ke dalam Big Five ya. Untuk semuanya yang hadir di sini, terima kasih. Mohon maaf kalau dari tadi saya banyak sekali ocehan-ocehannya. Mudah-mudahan ada sedikit saja yang menjadi kebaikan. Ya, terima kasih. Mungkin setelah ini saya nggak bisa ikut membersamai karena banyak agenda lagi yang harus dikerjakan. Dan suara saya juga sudah mulai hilang. Sukses selalu Ibu Deni, Bu Vicky, Bu Lili. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Deni sebentar. Satu lagi ya, saya tadi janji untuk share lomba ya. Nah kali ini saya mau share screen deh. Karena tadi saya lupa. Sedikit ya Bu Deni, 5 menit aja. Boleh, siap. Nah ini ya, nah, jadi udah kelihatan nggak ya? Belum. Udah kelihatan? Belum? Kemarin udah disinggung. Ini mungkin kemarin udah disinggung Pak Evaluator. Jadi kita punya yang namanya setiap tahun ada yang namanya Gebiar TIK 2023 ya Bapak Ibu ya. Video Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ikutkan dalam kegiatan ini, video pembelajaran ini ya. Gebiar TIK 2023 itu banyak dari SMP, pembelajaran edukasi, mobile edukasi, kemudian coding, kemudian film pendidikan. Nah, linknya ada di sini, Bapak Ibu, untuk yang ingin ikut, saya spoil dikit ya. Jadi, ini adalah data peserta terakhir kapan ya? Beberapa hari yang lalu pokoknya. Itu yang sini. Ini masih kurang banget. Jadi kalau Bapak Ibu Peserta. Ini bisa jadi kalau Bapak Ibu ikut langsung juara 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu nggak ikut. Ini nggak usah di screenshot ya Bapak Ibu ya. Bisa yang kena. Nah, ini dia jadwal kegiatannya Bapak Ibu sosialisasi lomba. Kita harusnya udah masuk ke upload karya di sini sampai tanggal 31 Oktober. Jangan lupa itu semuanya online. Tapi kalau Bapak Ibu menang, nah ini akan dipanggil secara offline untuk pemberian hadiah di Hari Guru. Cakep nggak tuh? Hadiahnya juga nggak main-main. Hadiahnya itu tuh juara 1 3 juta rupiah. Tahun lalu berapa Bu Deni? Tahun lalu 2 juta cuma ya kalau nggak salah saya ya. Enggak. Nah, saya 2021 3 juta masih. Sama. Oh, 3 juta ya. Oh ya, berarti sama. Oh, Bu Deni 2021 berarti masih bisa ikut tahun. Bisa ikut lagi tahun ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ini boleh di screenshot, boleh Bapak Ibu ketik SID Gebiar TIK 2023. Syaratnya ada di sini semua, panduannya ada di sini semua lengkap. Bapak Ibu tadi sudah melihat saya sudah spill
pesertanya dan itu masih banyak sekali peluangnya ya, tapi itu kemarin beberapa hari yang lalu bukan malam ini ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih, ini saya stop sharing lagi, silakan diikuti, untuk video pembelajaran, game edukasi dan lain-lainnya. Syaratnya adalah yang Bapak Ibu serahkan, yang Bapak Ibu ikutkan lomba itu belum pernah menang lomba. Jadi belum pernah menang lomba. Kayak Bu Vicky kan udah menang ya video STEM-nya di Jakarta, nggak bisa diikutkan yang itu ya, yang lain. Kemudian di sini Bu Mela juga ada, nah itu nggak bisa ikutin, nggak bisa diikutkan maksudnya yang itu. Tapi kalau misalnya ada video baru silakan diikutkan ya. Ada juga game edukasi. Nah Bapak Ibu yang hobi kayak kemarin bikin-bikin SAC itu bisa diikutkan ya. Lumayan lah Bapak Ibu ya untuk jajan-jajan untuk beli pulsa kalau Bapak Ibu menang. Baik, terima kasih. Nah, ini udah closing beneran ini nih. Terima kasih Bu Vicky, Bu Lili, Bu Deni. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saranghayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona, luar biasa. Diingatkan ya, teknologi itu akan terus berkembang dan ada kabar yang mengatakan teknologi akan menggantikan kita. Tapi ingat, tidak sepenuhnya. Ada Bu Dona ya tadi. Karena apa? Teknologi tidak punya hati. Sedangkan kita manusia masih diberi hati. Maka jadilah guru yang menggunakan hati. Baiklah Ibu Dona, terima kasih atas motivasinya. Yuk teman-teman semuanya tetap semangat memperbaiki diri. Bukan hanya dalam urusan iman ya yang perlu diperbaiki, tetapi dalam segala hal, dalam segala aspek kita terus update dan upgrade diri kita juga, agar kedepannya kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan ingat, Ibu Lili, Bu Vicky, ingat kita sedang berkolaborasi. Kita tidak sedang lomba malam ini. Jadi tolong jangan dulu-duluan. Begitu. Baiklah Bapak Ibu, Bu Dona, sekali lagi terima kasih. Tetap sehat, sukses selalu, dan teman-teman bukan hanya Bu Vicky nih sama Bu Lili, tapi teman-teman yang lainnya, ST atau sahabat teknologi lainnya, bahkan mungkin ada sahabat rumah belajar itu Ibu Pipit ya, dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya nih, kita dikasih jalan. Tadi saya sudah nego, ternyata nego saya sedikit dikasih jalan. Yuk kita lanjutkan kegiatan webinar si Ginje yang batch selanjutnya. Agar ya yang disampaikan Pak Budi tadi, kita menjadi pemantik orang lain gitu. Biar ya itu tadi, biar tidak salah kaprah memahami terkait teknologi ya Bu Dona ya. Teknologi bukan melulu tentang gawai, bukan melulu tentang laptop, tetapi berkaitan juga dengan kreativitas, inovasi, kemudian keinginan Bapak Ibu untuk memperbaiki diri setiap harinya demi peserta didik. Dan tadi ingat teman-teman ya, Pak Budi, PMM kita, yuk digalakkan. Apapun yang terjadi ke depannya, sehebat apapun Bapak Ibu guru hebat di sini, kalau PMM-nya kosong tidak akan terlihat. Karena sekarang itu tadi ya Bu Dona ya, teknologi, semua jejak kita akan terekam tersendiri, secara tersendiri atau secara otomatis gitu. Kalau kamu pengen dilihat, ya tinggalkan jejak kamu. Sekarang teknologi zamannya ya tinggalkan di teknologi gitu. Baiklah Ibu Dona, jika ingin standby membersamai kami dengan senang hati. Namun jika Ibu Dona ada kesibukan lain karena kurang sehat juga, tidak membersamai kami tidak apa-apa. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Lili, Bapak Ibu semuanya. Bu Lili izin saya live ya. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Baiklah teman-teman, sahabat guru yang luar biasa, kita masuk ke kegiatan inti kita, share and care. Karena kami akan berbagi praktik baik. Bapak Ibu ingat adalah kami bukan orang paling hebat, bukan orang hebat. Hanya saja kami diberi kesempatan untuk berbagi, dan harapan kami ke depannya kita semua yang ada di room ini juga bisa berbagi gitu Bapak Ibu, karena saya yakin setiap guru, setiap
diri kita pasti punya hal baik atau praktik baik, begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk presentasi yang pertama, mengingat waktu sudah pukul 8, mungkin 2 presentasi ya, mungkin dari Ibu Vicky dan Bu Lili, nanti kalau masih ada waktu bisa saya. Nah Bapak Ibu, kebetulan saya dan Bu Lili ini sama-sama mengajar di SD, saya di SD Sariputra, Bu Lili SD 63 Kota Jambi. Jadi nanti fokus kita mungkin di 2 presentasi, 2 jenjang yang berbeda, SD dan SMA. Ibu Vicky ini guru luar biasa di SMA, SMA Bu Sakti. Ini Ibu Vicky atau Ibu Lili dulu? Ibu Lili ya? Saya ya? Oh ya, Bu Vicky aja deh. Saya juga boleh, nggak apa-apa. Jangan rebutan. Kita bukan sedang lomba, teman-teman. Jangan rebutan. Silakan Bu Vicky. Oke, Bu Lili dulu atau saya dulu? mungkin oke, Kak Vicky dulu nih. Ya Atau sudah, Bu Lili saya dulu? kalau begitu. Saya. Sweet. Oke. Jangan marah ya Kak Vicky ya, jangan merajuk, jangan keluar dari room ini. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan praktik baik dari Ibu Lili Suryani. Untuk lebih lengkap biodata beliau, biar beliau yang menyampaikan. Oke, silakan Ibu Lili Suryani untuk memulai praktik Ya, baiknya. baik, terima Berbagi kasih Bu praktik Deni baik. yang telah memberikan kesempatan pada saya pertama sekali ya. Biasanya terakhir. Baik Bapak Ibu, saya sapa dulu Bapak Ibu yang berada di dalam meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam dan bahagia buat kita semua Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang telah hadir dalam webinar ini dalam rangka mendengarkan praktek baik yang telah kami laksanakan di sekolah kami masing-masing, dan itu tentunya sudah berdampak dan terlihat dari hasil refleksi dari praktek baik kami ini. Bapak Ibu, praktek baik ini bisa dijadikan referensi kalau cocok untuk di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan tentunya Bapak Ibu juga lebih hebat lagi dalam pemanfaatan teknologi. Tapi di sini kami akan memaparkan apa saja sih dan bagaimana sih apa yang telah kami laksanakan dalam praktek baik ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Apakah sudah muncul tampilannya, Bu Deni? Sudah ya Bu Deni? Oke. Sudah Bu? Sudah Ibu Baik, Vicky. terima Sudah kasih. Ibu Lili, sudah. Iya, Sudah baik, muncul terima Bu kasih Lili. Bapak Ibu. Di sini nggak ada bapaknya ya. Jadi, penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid atau student center oriented yang bersifat kolaboratif dengan memanfaatkan platform teknologi. Pada praktik baik ini saya beri judul Bapak Ibu, yaitu Capit Viral, yaitu akronim kepanjangannya Canva, Padlet, ClassPoint dalam inovasi pembelajaran digital. Nah, model yang saya gunakan di sini adalah model Discover Learning dalam mata pelajaran SBDP Bapak Ibu, yaitu materi Monster Pelestarian Budaya kelas 6 semester 1. Selanjutnya, pada praktik baik ini Bapak Ibu, saya menggunakan ALUSTAR, di mana STAR itu adalah akronim juga, yaitu pertama situasi. Nah, situasi yang saya hadapi di kelas saya Bapak Ibu, murid-murid saya itu lebih ada rasa bosan dalam pembelajaran, kemudian mereka jenuh, malas, dan kurang tertarik pada pembelajaran. Nah, situasi ini membuat saya tertantang Bapak Ibu. Tantangannya juga Bapak Ibu, saya membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya menyiapkan berbagai konten yang berbeda dan bermakna sesuai dengan bakat dan minat murid. Nah, ini langkah awal saya Bapak Ibu ketika saya melaksanakan pembelajaran di sekolah saya melaksanakan asesmen dulu. Selanjutnya, nah, aksi yang saya laksanakan ketika saya menghadapi situasi dan tantangan ini Bapak Ibu, yang pertama saya mencari bahan ajar di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kemudian aksi berikutnya, saya memasukkan kearifan lokal Jambi dalam konten, proses, dan produk Bapak Ibu. Selanjutnya, aksi yang saya laksanakan adalah saya membuat model pembelajaran atau strategi yang namanya Discover Learning, di mana sintaksnya Bapak Ibu, pertama stimulus, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah data, kemudian membuktikan, selanjutnya adalah generalisasi atau kesimpulan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah,
refleksi dari apa yang telah saya laksanakan ini Bapak Ibu, ternyata praktek baik ini dapat meningkatkan minat belajar murid dalam mata pelajaran SPDP materi poster tentang pelestarian budaya Jambi. Nah, praktek baik ini terlaksana efektif Bapak Ibu berdasarkan hasil belajar siswa yang telah melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi dengan model DL atau Discovery Learning. Nah, terlihat murid yang tadinya jenuh, yang bosan, yang kurang tertarik, mereka lebih antusias saat kegiatan pembelajaran. Kemudian tentunya lebih meringankan kerja Bapak Ibu guru memberikan kepercayaan murid untuk menemukan sendiri pengetahuan baru mereka. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita akan tahu dulu sih kenapa kita menggunakan pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Tentunya dalam satu kelas itu Bapak Ibu dimanapun sekolahnya kita tidak bisa maksudnya meratakan murid kita Bapak Ibu. Mereka butuh berbeda sekali kebutuhan mereka. Nah, selain kebutuhan, mereka juga punya minat dan bakat yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian profil belajar dan gaya belajarnya mereka juga berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, untuk menyiasati yang ini Bapak Ibu, kita harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, pelaksanaan dalam pembelajaran diferensiasi ini yaitu pertama kita harus petakan dulu kebutuhan murid yang berbeda. Pemetaannya itu adalah kesiapan belajar, kemudian minat murid, kemudian profil belajar murid. Kemudian petakan juga profil orang tua murid, karena itu berpengaruh Bapak Ibu terhadap pekerjaan atau ekonomi orang tua. Kemudian melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu yaitu berupa kuesioner asesmen awal. Kemudian saya melaksanakan wawancara dan pengamatan atau observasi terhadap siswa saya Bapak Ibu. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah, di sini Bapak Ibu penerapan di kelas, yaitu diferensiasi konten atau gaya belajar. Murid visual itu saya menggunakan materi konten berupa video Bapak Ibu yang saya tampilkan di Infocus. Kemudian murid auditori konten audio berupa audio ya Bapak Ibu ya. Kemudian kinestetiknya konten poster. Nah, poster di sini saya menggunakan aplikasi Canva Edu akun belajar.id Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, penerapan di kelas yaitu diferensiasi proses atau gaya belajar. Nah, murid visual ini Bapak Ibu belajar materinya dengan melihat tayangan video dari YouTube. Jadi saya sering membuat video pembelajaran di channel YouTube saya Bapak Ibu. Kemudian murid audio belajar materi dengan mendengarkan pemutaran audio. Kemudian murid kinestetik ini belajar dengan mengamati poster materi pelajaran. Selanjutnya, diferensiasi produk. Nah, di sini saya melaksanakan model discovery learning Bapak Ibu ya, membuat proyek berbeda sesuai minat dan bakat. Nah, murid saya yang suka baca dan nulis nih, jadi mereka meringkas pembelajaran hari itu tentang peta konsep atau ringkasan yang mereka buat dalam sebuah peta konsep atau dalam karton nih Bapak Ibu ya. Kemudian murid yang hobi nyanyi nih, dan mereka menciptakan lagu dengan tepukan sederhana Bapak Ibu terhadap materi mereka tersebut. Kemudian murid yang suka hobi menggambar, mereka membuat posternya Bapak Ibu atau menggambar konten yang sudah dipelajari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, adapun platform teknologi yang saya gunakan Bapak Ibu, ini dia. Pertama platform Merdeka Mengajar mencari bahan materinya. Kemudian desain konten itu Bapak Ibu saya menggunakan Canva, Canva for Edu. Kemudian channel YouTube saya juga video pembelajaran. Kemudian saya melaksanakan asesmen ini menggunakan Crosspoint Bapak Ibu. Kemudian terakhir sudah kita melaksanakan asesmen berefleksi ya Bapak Ibu jangan lupa. Nah, saya menggunakan Padlet Bapak Ibu. Kita lihat dokumentasinya. Ini yang sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Ini menggunakan Crosspoint. Ini dokumentasinya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini refleksi saya buatnya di Padlet Bapak Ibu. Ini refleksi dari peserta didik saya. Selanjutnya Bapak Ibu, video praktek baik ini saya sudah unggah juga di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, yang di sini ya Bapak Ibu ya. Ini langsung terhubung ke platform Merdeka Mengajar bukti karya saya Bapak Ibu. Di sini letaknya sudah saya letakkan atau unggah di sini Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Saya juga sering melaksanakan praktek baik Bapak Ibu saya unggah di sosial media saya Bapak Ibu. Apakah di itu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, snack video, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Termasuk di Twitter juga dan LinkedIn juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu kesimpulan dari praktek baik yang telah saya laksanakan adalah integrasi kearifan lokal, pembelajaran
SPDP tadi dan teknologi digital itu adalah cara inovatif Bapak Ibu ya, memperkaya pendidikan dan memajukan pemahaman siswa tentang budaya dan konsep SPDP sehingga membentuk generasi yang cerdas dan peduli terhadap budaya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak paparan dari praktek baik saya yang telah saya laksanakan. Selanjutnya saya mohon maaf atas eh, selanjutnya saya mohon maaf kalau dari awal tadi ada yang salah dan saya kembalikan kepada Bu Deni. Silakan Bu Deni, saya stop sharing dulu ya. Oke. Oke, terima kasih Ibu Lili, Kak Lili yang luar biasa. Banyak sekali praktik Oke, baiknya. banyak sekali praktik baiknya ya. Nampaknya sih hanya satu ya, Bu Vicky ya. Terlihatnya hanya satu kegiatan, tapi di dalamnya banyak sekali runtutan-runtutan yang bisa kita dapat dari praktik baik terkait kurikulum merdeka, media pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan teknologinya. Ini yang luar biasa Ibu Lili. Kayaknya next time Ya, harus siap. berbagi juga dengan saya ya Bu Lili ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, Segan. ada Bapaknya nggak ya ini ya? Ada. Ahmad ini Bapak kali ya? Baiklah Bapak Ibu, presentasi dari Ibu Lili kita sekian dulu. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan share and care. Nah, untuk selanjutnya kita dengar terlebih dahulu nih praktik baik dari Ibu Vicky Sylvia. Sudah siap, Kak? Insya Allah siap. Harapan kita ya. Oke, ini gimana Kak? Jelas nggak ya suaranya ya? Sekarang jelas. Oke. Oke, silakan kepada Ibu Vicky waktu dan tempat kami persilahkan untuk mempresentasikan praktik baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama, untuk kita berbagi sharing untuk pembelajaran yang lebih pada peserta kita. Nah, kalau tadi di sore tadi sudah dijelaskan tentang praktik baik pembelajaran yang nah, kalau terkait si pembelajaran maka diberikan yang mungkin sudah ada yang saya membahas membuat Android dengan kata-kata apa itu bisa di Bapak Ibu kalau tahu Kodula. Mungkin kan kita tahu selama ini ada Canva, Quizzes, Mentimeter, ada Kahoot, Typeformsy. Nah, sekarang ini ada yang ular. Sebab dalam ular ini bukan hal yang baru, tapi banyak yang tahu. Ini berita belum. Melianti juga belum. Ini benar saja Bu. Ya, kita coba ya. Izin saya Bapak Ibu semua. Lihat sudah muncul kan? Sudah Ibu Vicky, sudah cukup jelas. Nah, Bapak Ibu, saya ya. Nah, itu tadi dari ini itu adalah praktik pembelajaran dengan TI di nah ini ibaratnya latar belakangnya. Jadi pembuatan aplikasi pembelajaran berbasis TI. Nah, ini adalah mau saya ini adalah aplikasi pembelajaran berbasis Android dengan Kodula. Nah,
Bapak Ibu tentu tidak asing ya dengan install aplikasi di HP dengan di Play Store. Nah, kita akan membuat aplikasi yang bisa diinstal oleh peserta didik itu, dan di aplikasi itu semuanya ada, dari bahan pelajaran, ada materi, ada media, ada futsal, mau dimasukin juga bisa, materi juga ada, video ada, pokoknya apa yang berhubungan eh, pembelajaran dan ajar itu bisa dimasukkan dalam aplikasi berbasis Android dan bisa diinstal oleh semua orang. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, saya perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Nama saya Vicky Sylvia. Saya sahabat logika Ristek 2003. Saat ini sedang pendidikan guru kuliah angkatan 9, Wardah Inspiring Teacher 2023. Kebetulan tahun 2003 juga menjadi pembina OSN Matematika tingkat nasional di Bogor, dan sekitar bulan yang lalu pembina acara umum PDRSN 2002 dari BLPG Kemenristek. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu Kodular. Nah, Kodular itu adalah situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok programming. Nah, kenapa disebut blok? Kadang karena untuk membuat suatu aplikasi itu biasanya bersifat coding. Nah, coding bahasa programmer itu dipelajarinya tidak dalam sehari, 2 hari, berhari-hari ya, karena akan sangat sulit gitu. Nah, cara membuat aplikasi Android itu ada 2. Setelah saya skills, yang pertama itu adalah dengan cara coding, dengan bahasa pemrograman. Nah, khususnya untuk bahasa pemrograman itu ya ada basic, ada pakai bahasa pemrograman C++ dan lain-lain. Nah, itu butuh skill coding, butuh waktu untuk menguasai. Contohnya itu seperti Visual Studio. Nah, yang kedua itu dengan cara drag and drop, geser dan tarik. Nah, inilah yang dipakai dengan menggunakan Angular. Jadi kita tidak butuh coding yang ada coding di situ, tapi hanya sangat sedikit sekali. Waktu cepat, mudah dimengerti oleh pengguna sekali. Nah, ini contohnya adalah pembuatan aplikasi Angular. Nah, langkah-langkah pembuatan Android ada semuanya, tapi yang pertama adalah kita harus konsepnya, gambaran aplikasi yang dibuat. Jadi kita harus tahu dulu apa saja yang mau kita dalam aplikasinya. Jadi kita dulu aslinya ya. Nah, langkah kedua ya itu membuat sesuai harapan. Jadi orang yang klik, misalnya kan ibu punya mobile bank persis sama. Jadi mengklik logo BRI kita muncul tuh menu-menunya, user interface-nya, tentukan saja tombol ya dan warna yang mau kita. Langkah ketiga yaitu pastikan setiap yang difungsi dengan baik. Tombol menu, memastikan tombol menu aktif, jadi oleh itu fungsi dengan. Langkah adalah bundle aplikasi menjadi ekstensi APK. Jadi dengan ekstensi APK ini bisa diinstal oleh orang, tapi khusus untuk aplikasinya Android karena koordinat ini hanya bisa install di Android. Nah, banyak mengisi di sudah dan memiliki jika error. Kita uji coba kita install, kita jadi error, maka perbaiki baru di